ya Pak, Bu, Mas, Mbak, kita nggak join, Bapak nggak join bisnis yang saya tawarkan, nggak apa-apa, kita tetap silaturahim, kita tetap ngopi bareng, titik. Oke, dia nyaman nanti. Yang ada 2 bulan 3 bulan lagi ketemu Pak, dia pasti nanya, bisnismu kemarin gimana? Pasti nanya gitu. Loh, nanya kan? Nah kalau nanya baru cerita nih, tunjukin perkembangan bonusnya, jaringannya segala macam. Karena dia nanya. Tapi kalau nggak usah, kita ngobrol aja santai, cerita keluarga, cerita pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga hubungannya juga enak, nyaman. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Ya jangan sampai kita bangun bisnis juga lalu kehilangan teman gitu kan. Itu dulu saya sering Bapak Ibu, belum tahu ilmunya. Ya ketika saya ikut training berkali-kali saya baru ngeh. Gitu. Ya. Mengundang tujuannya untuk presentasi. Ya, kalau presentasi ini ibarat iklan tadi yang saya bilang, orang nggak peduli iklan itu mau diterima atau tidak, yang penting dia iklan terus karena dia pakai hukum statistik. Semakin banyak iklan, pasti akan ada 1-2 yang nyangkut. Semakin banyak kita presentasi, pasti akan ada yang memutuskan bergabung. Itu sudah rumus Bapak Ibu. Oke, sudah rumus. Nah, tujuan presentasi, ingat, memberikan informasi mengenai bisnis yang kita kerjakan hari ini secara lengkap dan benar, seperti yang tadi Pak Dimas sampaikan. Tapi kalau Pak Dimas kan tadi lengkap dan detail ya, karena ini acara. Tapi kalau kita di rumah, home meeting, table talk, apa segala macam kan nggak harus pakai slide, pakai kertas lembar boleh. Ya, yang penting jelaskan secara company profile, produknya, sama marketing plan, lalu secara pilar berikutnya support system dan lain sebagainya. Timnya juga cerita. Seperti itu. Jangan sampai pada saat hari H kita presentasi ketemu orang, kita lebih banyak ngobrolnya ngalor ngidul. Biasanya kan kalau teman lama nggak ketemu, ternyata buat ngobrolnya habis setengah jam Pak. Ya sehingga kita nggak fokus dengan tujuan kita buat presentasi. Oke. Nah, yang biasa dilakukan presentasi itu ada one on one. Kalau satu ketemu satu, udah biasa lakuin kan? Udah ya biasa ya. Ketemu di mana sambil ngopi sambil makan gitu kan? Udah sering. Atau table talk. Ya table talk tuh biasanya 3-4 orang ya. Table talk tuh istilah yang dipakai biasanya ketemu di luar lah sambil nyantai sambil ngopi 3 sampai dengan 5 orang gitu kan. Kemudian ada home meeting. Nah ini yang sangat kita recommend di home meeting. Jadi ketemu di rumah siapa ya 3 sampai 5 orang, tidak harus pakai makan-makan. Ya, kalaupun ada cemilan boleh Pak. Ya, kenapa? Biar mudah diduplikasi aja. Karena kalau setiap acara makan-makan, ketika ada orang tertarik bangun bisnis ini, dia berpikir kalau makan-makan terus saya nggak bisa nih nyiapin di rumah, misalnya. Ya, jadi buat sesimpel mungkin, paling siapin minum, kopi misalnya ya. Kemudian BBP. Nah, BBP sebenarnya seperti acara tadi yang disampaikan Pak Dimas. Cuman karena ini special training gabungan ya, BBP plus how to start-nya, langkahnya seperti apa. Oke. Kemudian presentasi online. Nah ini nih yang saya pengen sedikit cerita nih. Hari ini kita nggak bisa lepas dari dunia digital, dunia online. Bener nggak? Apalagi kemarin era pandemi. Teman-teman Bapak Ibu yang kemarin aktif membangun bisnis network marketing pada saat pandemi itu pasti bisa dibilang 80% jalanannya lewat Zoom. Karena acara seperti ini nggak boleh. Bener nggak? Dan ini Bapak Ibu itu menambah wawasan baru bahwa ternyata presentasi online ini juga bisa kita gunakan untuk mensortir. Makanya kalau ada teman atau prospek atau daftar nama di luar kota, masukkan ke sini Pak. Jauh lebih efektif. Masukkan ke Zoom. Setelah Zoom, teleponan, follow up, begitu dia oke, ya ada beberapa orang di sana, kita offline-nya itu sangat efektif. Dibanding jauh-jauh belum ada prakondisi kita datang, ada sih kemungkinan join, tapi kan bensin dan lain sebagainya udah keluar. Betul ya? Nah, undang ke sini. Ya, undang ke sini. Oke? Presentasi. Nah, ini yang terjadi. Oke? Biasanya orang dari total orang yang kita presentasi itu 20% saja yang memutuskan langsung join saat itu. Sisanya butuh follow up. Biasanya gini, tar dulu ya Bu, aku izin sama suami, misalnya gitu ya. Tar dulu ya Pak, saya izin sama istri. Tar dulu ya, izin. Itu kan butuh follow up, bener gak? Padahal bisnis 100.000 izin lah ya. Jadi kayaknya ini banget ya. Tapi gak apa-apa, kita butuh yang namanya follow up 80%.